Ternak ayam, ya, itu pilihan yang cerdas. Bagi pemula yang pengen nyoba usaha, ini nih yang paling menguntungkan. Kita punya ayam ras petelur yang bisa kasih telur berkualitas tinggi. Siapa yang nggak mau telur segar kan? Terus ada juga ayam broiler si raja daging. Pertumbuhannya cepat dan dagingnya, lezat banget. Nggak cuma cuan, ternak ayam juga bisa jadi hobi yang asyik. Bayangin bangun pagi, ngurus ayam, terus lihat mereka tumbuh. Rasanya puas banget. Tapi ingat, memulai dari nol itu nggak gampang. Kita harus tahu cara yang benar, mulai dari pemilihan bibit, pakan, hingga perawatan. Jangan asal, nanti malah rugi. Yuk, kita gali lebih dalam. Siapa tahu ini jadi jalan sukses kita. Ternak ayam bukan sekadar bisnis, tapi juga bisa jadi bagian dari hidup kita. Hei sobat peternak, dengar sini, jangan sekali-kali anggap remeh ternak ayam. Ini bukan sekadar hobi, ini bisa jadi ladang uang. Pertama-tama, kamu harus pinter-pinter milih jenis ayam. Mau ayam potong atau ayam petelur? Itu penting. Jangan sampai salah pilih, nanti kamu cuma buang-buang waktu dan uang. Peralatan? Jangan khawatir, yang penting ada kandang yang bersih dan nyaman. Kebersihan itu nomor 1. Jangan sampai ayammu sakit karena kamu malas bersihin kandang. Makanan? Pilih yang berkualitas, jangan asal-asalan. Ingat, ayam yang sehat itu produksi telur dan dagingnya melimpah. Modal awal, hitung dengan cermat, jangan sampai kamu terjebak utang. Dan yang paling penting, jangan malas belajar. Tonton video ini sampai habis, ambil catatan, dan siap-siap jadi peternak sukses. Jangan lupa subscribe ya. Kita bakal bagi-bagi tips-tips keren lainnya. Ayo, jangan ragu. Dengar teman-teman, kita harus bicara soal ayam petelur ya. Jangan sampai kamu salah pilih. Ada Leghorn yang terkenal dengan produksi telurnya yang gila-gilaan, tapi jangan harap dia bisa bertahan di cuaca ekstrim. Lalu ada Lohmann, yang bisa dibilang ratu dari semua ayam petelur. Mudah dirawat, produktif, dan tahan banting. Tapi, jangan lupakan Rhode Island Red. Meski telurnya sedikit lebih sedikit, dia punya daya tahan luar biasa. Jadi, kamu mau pilih yang mana? Pikirkan baik-baik, karena pilihanmu bisa bikin usaha ternakmu meroket atau malah terjun bebas. Jangan malas belajar, karena setiap jenis punya karakteristiknya. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Pilih yang tepat dan siapkan dirimu untuk panen yang melimpah. Ingat, ayam yang baik adalah investasi untuk masa depan. Jadi siapkan dirimu dan jangan ragu untuk beraksi. Mau bikin kandang ayam yang sederhana tapi tetap efektif? Gampang. Pertama-tama ventilasi itu nomor 1. Jangan sampai ayammu kepanasan atau sesak napas. Cari tempat yang ada angin, biar udara bisa masuk dan keluar dengan lancar. Kedua, jangan ribet dengan bahan mahal. Pakai bambu atau kayu bekas, asal kuat dan aman dari predator. Ingat, predator itu bisa datang kapan saja. Lalu, siapkan tempat makan dan minum yang gampang dijangkau. Jangan sampai ayammu kelaparan atau kehausan cuma karena tempatnya susah dijangkau. Bersihkan kandang secara rutin. Jangan malas. Kandang kotor bisa bikin ayam sakit. Terus, pencahayaan juga penting, terutama buat ayam petelur. Lampu yang cukup bisa bikin mereka lebih produktif. Dan terakhir, ukur luas kandang sesuai jumlah ayam. Jangan sampai mereka stres karena sempit. Gampang kan? Yuk mulai bikin. Sukses beternak ayam potong itu bukan sekadar mimpi. Pertama-tama kamu harus pilih bibit yang benar-benar unggul. Broiler yang tumbuh cepat. Jangan sampai salah pilih, karena itu kunci awal. Dapatkan dari penyuplai yang terpercaya, jangan asal comot. Suhu kandang juga penting, terutama saat brooding. Jangan biarkan ayam-ayam itu kedinginan, bisa-bisa mereka sakit dan kamu yang rugi. Pakan, pastikan seimbang dan kaya protein. Gunakan pakan starter untuk anak ayam sampai usia 3 minggu, lalu ganti dengan pakan grower. Jangan main-main soal vaksinasi, lakukan tepat waktu. Penyakit seperti Newcastle dan Gumboro bisa bikin kamu bangkrut. Pantau berat badan ayam secara berkala. Jika ada yang tumbuh lambat, pisahkan.
Jangan biarkan mereka bersaing dengan yang sehat. Dengan semua langkah ini, kamu bisa meningkatkan produktivitas dan meraih keuntungan maksimal. Ingat, sukses itu butuh usaha, bukan sekadar harapan. Hei, sobat peternak, dengar sini. Kalau kamu mau anak ayammu tumbuh cepat dan sehat, jangan asal-asalan. Pertama-tama, suhu kandang itu penting banget ya. Jangan sampai dingin, karena anak ayam itu kayak bayi, butuh kehangatan. Jaga suhu di kisaran 32-35 derajat Celcius. Pakai lampu pemanas kalau perlu. Lalu, pakan. Jangan kasih sembarangan. Pilih pakan starter yang berkualitas tinggi. Protein itu kunci, bro. Minggu-minggu awal itu masa kritis, jadi jangan pelit. Air minum juga jangan lupa, harus bersih dan segar setiap hari. Kasih tambahan vitamin atau elektrolit biar mereka makin kuat. Kebersihan kandang itu wajib, jangan sampai sesak, nanti ayam stres. Dan yang paling penting, pantau terus. Cek satu-satu. Kalau ada yang sakit, segera ambil tindakan. Dengan cara ini, anak ayammu bakal tumbuh besar dan sehat dalam waktu singkat. Gitu aja, gampang kan? Dengar, para peternak, kita perlu bicara serius tentang vaksinasi ayam. Ini bukan sekadar pilihan, ini adalah keharusan. Vaksinasi itu seperti tameng bagi ayam-ayam kita. Tanpa vaksin, ayam bisa terjangkit penyakit yang bisa bikin kita merugi besar. Bayangkan saja, penyakit Newcastle, gumboro, avian influenza, semua itu bisa menghancurkan usaha kita dalam sekejap. Vaksinasi meningkatkan sistem kekebalan tubuh ayam, jadi mereka bisa melawan infeksi yang mengintai. Jangan sampai kamu menunggu sampai ayam-ayam itu terjangkit penyakit baru tergerak untuk vaksinasi. Itu sudah terlambat. Kerugian akibat kematian massal bisa bikin kita bangkrut. Ingat, jadwal vaksinasi itu penting. Vaksin ND misalnya harus diberikan di usia 1 minggu dan diulang. Cara pemberiannya pun bervariasi, bisa suntikan, air minum, atau tetes mata. Jadi, jangan main-main dengan kesehatan ayammu. Vaksinasi itu kunci agar ternakmu tetap sehat dan produktif. Ayo, lakukan dengan serius. Ayammu sering sakit, gimana sih? Bisa-bisanya kamu biarin itu terjadi. Jangan panik, ada cara alami yang bisa kamu coba. Pertama, kalau ayammu kena pilek, coba deh rebus jahe sama kunyit. Dua bahan ini punya khasiat luar biasa. Campur air rebusannya ke minuman ayammu, pasti mereka bakal lebih baik. Nah, untuk cacingan, jangan ragu kasih daun pepaya yang ditumbuk halus. Itu antiparasit alami loh. Dan kalau ada luka, olesin minyak kelapa atau minyak atsiri. Itu bisa mempercepat penyembuhan, bro. Jangan lupa, kebersihan kandang itu nomor 1. Rutin bersihkan, jangan sampai penyakit menular. Dengan cara-cara alami ini, kamu bukan cuma bikin ayam sehat, tapi juga menghindari bahan kimia yang berbahaya. Jadi, jangan malas ya. Pelajari dosis dan cara pakainya, biar ayammu bisa tumbuh dengan sehat dan kuat. Memulai usaha ternak ayam skala kecil itu bukan sekadar mimpi, tapi butuh perhitungan yang matang. Pertama, kamu harus siap dengan modal untuk bibit. Ayam broiler itu harganya antara 5.000 hingga 7.000 per ekor. Bayangkan kalau kamu mau mulai dengan 100 ekor, kamu butuh sekitar 500.000 sampai 700.000. Itu baru bibit, belum pakan. Pakan starter setidaknya 10 kilo per minggu, harganya sekitar 7 bob sampai 8.000 per kilogram. Hitung saja, dalam sebulan pakan bisa habis 500.000. Belum lagi biaya kandang. Kandang sederhana dari bambu dan kawat bisa bikin dompet kamu kering antara 1 juta sampai 2 juta. Jangan lupakan vitamin, obat, dan vaksin yang bisa menghabiskan ratus sampai 200.000 per siklus. Jadi, siap untuk terjun ke dunia ternak ayam. Semua itu butuh perencanaan yang jelas. Kamu sudah menyimak semua video kami tentang ternak ayam, kan? Dari pemilihan bibit hingga cara merawat ayam, semua sudah dibahas. Jangan anggap remeh langkah-langkah ini. Memilih bibit unggul itu penting, dan kandang yang tepat bisa bikin perbedaan besar. Vaksinasi itu wajib. Jangan sampai ayam kamu sakit karena kelalaian.
Pakan seimbang dan kebersihan kandang juga nggak bisa diabaikan. Semua ini adalah kunci untuk memastikan ayam kamu tumbuh dengan baik, cepat besar, dan produktif. Bagi yang mau mulai usaha, hitung modal dengan cermat. Jangan sampai kamu terjebak dalam kerugian. Ingat, semua tips ini bukan hanya teori, tapi praktik nyata yang bisa bikin usaha kamu sukses. Jadi, jangan malas. Terapkan semua yang sudah kami ajarkan dan lihat hasilnya. Subscribe dan ikuti terus video kami, ya. Jangan sampai ketinggalan info terbaru seputar peternakan. Sukses menanti di depan.